Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kajian kitab Tafsir Jalalain halaman 49 baris nomor 4 dari atas, surat Al-Imran ayat ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajuka maka lamun matuin alladzina utul kitab yahud wan nasara alias orang-orang kufar, orang-orang kafir, khasamata kesematuin kahda kebaan Muhammad al-kufaru sapa banyak-banyak orang kafir ya Muhammad, hai Muhammad, fid dini dalam urusan agama, fakul maka mengucapkan Muhammad lahum daga al-kufar atau alladzina utul kitab, daga al-kufar, aslamtu masra'aki kaula wajhiya daga wajh daga badan kaula lillahi daga Allah, angkottu tegese mitorot atau tunduk patuh abdina lahu daga Allah ana abdina wa man ban orang kitab se anut man se norok man nih daga kau daga kaula. Jadi surat Al-Imran ayat ke-20 ini adalah merupakan sebuah kelanjutan daripada keterangan sebelumnya, yang mana sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya keadaannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani di dalam perihal urusan agama, mereka sebelumnya tidak pernah berselisih, tidak pernah berselisih pandang. Akan tetapi keadaannya mereka setelah dihadirkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni katakanlah bahwasanya ilmu pengetahuannya tersebut itu sudah terbuka lebar, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawanya sebuah kitab Al-Qur'an. Justru keadaannya mereka berselisih pandang, saling satu sama lain saling menyalahkan, karena mereka merasa syiar yang disiarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak selalu senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru haruslah mengesakannya. Akan tetapi setelah keadaannya Nabi Muhammad SAW hadir ke tengah-tengah mereka, justru keadaannya mereka berselisih pandang bahwasanya kebenarannya adalah mereka lah sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang bertauhid. Selain daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka mereka bukanlah bertauhid, yakni mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada kenyataannya keadaan mereka lah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang justru tidak mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru menyekutukannya. Maka setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah peringatan apabila sampai keadaannya mereka fa in hajuka, keadaannya mereka sekelompok dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tersebut itu mendebatmu Muhammad, mendebatmu mengenai urusan agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebuah ajaran agama Islam yang dibawa, yang diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad alaihi salam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan kepada seluruh kalangan umat manusia, justru mereka tidak mau menerimanya, akan tetapi justru keadaannya mereka sekelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tersebut justru mendebat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Maka katakan kepada mereka Muhammad, sekelompok daripada orang-orang kafir tersebut, bahwasanya diri saya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah hal tersebut itu memiliki sebuah artian angqattu lahu ana, bahwasanya saya itu tunduk dan patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keadaannya mereka debat berulang kali, mendebat Nabi Muhammad berulang kali, namun keputusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersikukuh aslamtu wajhiya lillahi, bahwasanya dirinya memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Katakanlah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wa manittaba'ani, orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu senantiasa sama persis dengan keadaannya Nabi Muhammad, memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz aslamtu wajhiya lillahi, apabila dibahas secara ilmu balaghah, maka hal tersebut itu masuk ke dalam kategori majas, ya, bukanlah bahasa hakiki, bukanlah bahasa yang nyata, melainkan sebuah bahasa majazi, yakni majas mursal. Dalam istilah ulama balaghah itu dikatakan sebagai majas mursal, karena memasrahkan dirinya itu bukanlah hanya sekedar wajah, melainkan seluruh anggota badan yang ada dalam raga manusia, jiwa raga manusia itu ikut serta, ikut tunduk patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar ungkapan demikian itu lebih efisien, tampak lebih ringkas, lebih efisien, karena pada dasarnya di sini dikatakan wa khusus al-wajhu bidzikri, wa khusus beraitan tawaki al-wajhu pada wajah bidzikri kelaban sebutna li syarafihi, karena kemuliaan wajah. Fawairuhu maka tining lain wajah aula pada lebih utama. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melafadzkannya dengan menggunakan wajhiyah, ya, tidak menggunakan badani, tidak menggunakan dengan lafaz badan atau nafsi, jiwa, melainkan dengan sebuah ungkapan wajhi, bukan badani. Karena li syarafihi, karena pada dasarnya wajah itu adalah merupakan sebuah anggota badan yang memiliki sebuah posisi terbaik, termulia di antara anggota badan-badan yang lainnya. Faghairuhu aula, adapun yang selain daripada wajah, ya, selain daripada wajah harusnya itu lebih tunduk, lebih patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia saja seperti wajah itu masih tunduk dan patuh terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan faghairuhu aula. Jadi selain daripada wajah itu harusnya lebih tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul ban Muhammadil ladzina punya orang utuh saya beri alladzina alkitab daga kitab al yahudu daga punya orang Yahudi, wan nasara ban punya orang Nasrani, wal ummiyina ban punya orang sebutu musyrikil arabi daga punya orang musyrika orang Arab. Aslamtu apa masuk Islam banjir kafi ai daga aslam aslimu masuk aslimu masuk Islam banjir kafi, aslimu masuk Islam banjir kafi. Fa in aslamu maka lamun masuk Islam alladzina utul kitab faqad ihtadaw, maka ungku oleh bedoku pasira alladzina utul kitab minad dolali, dari kesasaran. Kemudian setelah itu keadaannya Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan sesuatu kepada sekelompok dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu berupa orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani.
turun ikut andil mula, yakni orang-orang yang selalu senantiasa menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan bangsa Arab. Apakah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan untuk berkata agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan sekalangan daripada orang-orang bangsa Arab tersebut? Maka di sini dikatakan aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw minad dhalal. Jadi, maukah kalian mau masuk Islam setelah aku memberi penjelasan dengan amat begitu detail, dengan begitu akurat? Maukah kalian mau masuk ke ajaran agama Islam? Karena apabila kalian itu mau masuk ajaran agama Islam, faqad ihtadaw, maka kalian semua sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani beserta orang-orang Arab yang selalu senantiasa suka menyekutukan kepada Allah, faqad ihtadaw, maka kalian semua sekelompok dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik Arab tersebut itu akan mendapatkan, selalu senantiasa akan mendapatkan sebuah petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika keadaannya mereka sekelompok dari manusia tersebut sudah mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya minad dhalal, ia akan terbebas dari sebuah ketersesatan, ia akan terbebas dari keterombang-ambingan, ia akan terbebas dari sebuah kebingungan dalam segi hal apapun saja, dalam urusan perekonomian, dalam urusan apabila ia tertimpa sebuah musibah, tertimpa sebuah kesulitan apapun saja bentuknya, maka akan selalu senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila keadaannya mereka sekelompok dari manusia tersebut mau masuk ke dalam ajaran agama Islam. Wa in tawallaw ballamun minhu alladzina utul kitab anil islam, dari agama Islam, ajaran agama Islam, fa innama maka pasten alaika arya wajib ing atase Muhammad al-balagu tining nyampayaki, ayat tabligu tegese nyampayaki lirisalati daka kautusan keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani daka utusan yani keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bandiri Allah basirun paningatan saya maha ningale bil ibadi da kebanyak-banyak hamba da kebanyak-banyak kebudak. Fa yujazi maka maris basir Allah inda ibad bi a'malihim kelak sebab banyak-banyak amalah ibadah. Wa hadza penting paniga ayat qabla al-amri paniga sebelum perintah bil qitali kang kuwi peperangan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang keadaannya sekelompok dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani beserta orang-orang Arab yang selalu suka menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang keadaannya mereka setelah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran ajaran agama Islam, tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru keadaannya mereka masih belum bisa menerima, ya. Justru wa in tawallaw, justru keadaannya mereka berbalik alil Islam, fa innama alaikal balag, maka tugasmu Muhammad, kewajibanmu Muhammad itu hanyalah sekedar menyampaikan kepada mereka. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan sebuah petunjuk kepada mereka, melainkan disifir di ayat yang lainnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahkan disifir juga di ayat yang lainnya, laisa alaika hudahum. Jadi tugasnya Nabi Muhammad SAW itu hanyalah sekedar menyampaikan kepada mereka. Akan tetapi kesemuanya yang memutuskan segala sesuatu tersebut adalah yang Maha Kuasa. Jadi walaupun keadaannya mereka masih berlaku semena-mena, bertindak dengan kemauannya sendiri, dengan hawa nafsunya, kesemuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala diketahui secara pasti, karena pada dasarnya wallahu basirun bil ibad, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha melihat terhadap segala seluruh hamba-hambanya, sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala melihat
terhadap semua hamba-hambanya, fayujazihim bi'amalihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang setimpal atas segala sesuatu amal perbuatan yang telah mereka paparkan. Apabila amalan-amalan mereka itu kebaik, yakni mau memasuki ajaran agama Islam, maka ia akan dibalasnya dengan sebuah balasan surga. Akan tetapi apabila keadaannya mereka justru berbalik dari ajaran agama Islam, ia tidak mau, justru keadaannya mereka lebih cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan sebuah keburukan pula. Wa hadza qabla al-amri bil kitab. Adapun adanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah peperangan, karena pada dasarnya sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi, sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani, bahkan juga orang-orang musyriknya bangsa Arab tersebut banyak melakukan sebuah perbuatan anarkis, pengerusakan, ya, melakukan banyak kedoliman kepada seluruh kalangan umat Islam, sehingga setelah keadaannya mereka diberitakan demikian, diberitahukan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW, justru keadaannya mereka melakukan sebuah perbuatan anarkis, ya, perbuatan kekerasan, ya, sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan sebuah pertempuran melawan mereka, sekelompok dari kalangan kafir harbi itu. Innal ladzina sa'ungkuna binya orang yang yakfuruna sayakfur alladzina bi ayatillahi dan binya ayat Allah wa yakfuruna bimadan alladzina wa fi qira'atin dan banyak itu dalam sedang bacaan ting lafaz yuqatiluna. Jadi segumpal di antara kalangan ulama mufassirin itu mengikutkan adanya lafaz yaqtuluna itu kepada sulasi mujarrad. Akan tetapi ada segelintir lagi di antara kalangan ulama mufassirin itu tidak membacanya dengan sebuah bacaan wa yaqtuluna. Justru keadaannya mereka dari segelintir kalangan ulama mufassirin tersebut membacanya dengan sebuah bacaan yuqatiluna, yakni diikutkan kepada bab mufa'alah, yakni bab yang ketiga dari sulasi masjid Ar-Rubani. An-nabiyyin ada kebanyak-banyak para nabi bi ghairi haqqin kelaban tanpa alasan sesuai benar. Wa yaquluna ban ma'an alladzina ada kebanyak-banyak orang yang murni semakon alladzina bil qisli kelaban keadilan, bil adli tegese kelaban keadilan minan nasi dari nyata dari kalangan manusia. Wa hum batining alladzina al-yahudu baneka punya orang Yahudi. Jadi kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan masih berlanjut dengan ayat ke sebelumnya, karena keadaannya mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani beserta orang-orang Arab yang menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masih bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Katakanlah keadaannya mereka tidak mau masuk ajaran agama Islam, mereka justru memalingkan dirinya kepada ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka lantas bagaimanakah? Maka di sini dihukumi innal ladzina, mereka telah melakukan perbuatan anarkis. Maka di sini dikatakan oleh Allah innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna bil haqq wa yaqtulul ladzina ya'muruna bis minan nas. Jadi keadaannya mereka sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani dan juga bangsa Arab tersebut yang kufur, tidak meyakini, tidak mempercayai tentang ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Justru mereka lebih memilih untuk melakukan sebuah tindakan anarkis, ya, kebrutalan, yakni mereka justru membunuh para nabi yang sudah menyampaikan kepada mereka bighairi haqqin, dengan tanpa alasan yang benar. Wa yaquluna alladzina ya'muruna bil qisti, bahkan bukan hanya sekedar para nabi-nabi yang telah dibantai oleh mereka
yang dibunuhnya oleh mereka, justru mereka membabi buta dalam melakukan sebuah tindakan-tindakan pembunuhan tersebut. Orang-orang yang di bawahannya para nabi, semisal kalau sekarang itu ustadz-ustadznya para kiai, justru ikut dibantainya pula. Yang telah menyerukan sebuah keadilan di antara kalangan manusia, justru keadaannya mereka membantainya pula. Siapakah mereka-mereka? Orang-orang yang tak berberi kemanusiaan tersebut. Maka di sini dikatakan wa hum penting alladzina al-yahudu banega punya orang Yahudi, yakni sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi yang telah melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak berberi kemanusiaan. Mereka justru selain tidak meyakini, tidak mempercayai, katakanlah kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga telah melakukan banyak pembunuhan kepada para nabi-nabi Allah yang telah diutusnya ke permukaan bumi tanpa adanya sebuah alasan yang benar. Bahkan mereka tak segan-segan menuduh bawahannya para nabi. Katakanlah kalau hari ini ya para ustadz-ustadznya kiai ikut dibantainya pula karena ikut menyerukan sebuah keadilan. Ruwiyah ijradaki annahum bonatan sa'ungguna Yahudi qatalu bani kematian Yahud salasatan dekatallah wa arba'ina ban 40 nabiyan nabi fanaha makanya kahum deka Yahud mi'atun pasera orang 100 wa sab'una ban 70 min ubadihim anse dari banyak-banyak haddama Yahud atau kebulan apa ya pasukannya Yahud faqatalu, namun pada akhirnya faqatalu maka pasmatain Yahud umdaga faqatalu maka pasmatain Yahud pula penega humdaka alladzina ya'muruna bil istighla min yaumihim dari arena faqatalu maka pasmatain humdaka mi'atan wa sab'ina min ubadihim faqatalu maka pasmatain Yahud humdaka mi'atan wa sab'ina min yaumihim dari arena mi'atin wa sab'ina fabashir maka abri kabar gembira, berita gembira bagi Muhammad kumdaga Yahud atau alladzina yakfuruna bi ayatillah aklim tegese abri tahu bagi Muhammad kumdaga alladzina yakfuruna bi ayatillah bi adzabin alimin kelaban seksaan seelarati mu'lamin tegese seelarati. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah membeberkan secara gamblang ya mengenai keadaannya orang-orang kafir yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka justru bukan hanya sekedar itu saja, mereka justru tidak segan-segan melakukan sebuah tindakan pembunuhan kepada para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebuah pembunuhan tanpa dengan adanya sebuah alasan yang benar. Dan mereka juga membabi buta dalam membunuh para bawahannya. yakni kalau hari ini itu seperti ustadz-ustadznya ya yang telah menyerukan sebuah keadilan. Itulah yang dilakukan oleh sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan hal tersebut diceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi tersebut itu telah membunuh 43 para nabi ya, 43 para nabi dari kalangan utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun fanahahum ma'atun wa sab'una min ubadihim, akan tetapi hal tersebut itu sampai tidak terjadi, sampai ada sebuah kejadian semacam itu tidak terjadi karena ada yang menghalangi 170 jiwa dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menghalangi mereka untuk melakukan pembunuhan tersebut. Akan tetapi justru di pagi harinya mereka menghalangi, kemudian di sore harinya sekelompok dari orang-orang Yahudi tersebut itu menyusun politik, menyusun siasat agar bisa membunuh orang yang telah menghalang-halangi tersebut. Pada akhirnya faqataluhum, pada akhirnya terbunuh pula lah di antara sahabat-sahabat yang telah membantu para nabi tersebut. Jadi jumlah dari 170 jiwa orang tersebut itu ikut dibantainya pula
pada sore hari itu pula. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Maka berilah, kabarkanlah berita gembira, beritahukanlah kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai balasannya mereka akan mendapat sebuah siksaan yang amat sangat begitu pedih. Jadi wa dzikrul bisyarah bantining sepudan kabar berita gembira tahakkumun paneka nginaaki bihim dagayahun wa dakhalat bermasuk alfa wa nabafa fi khabari inna idlan khabar inna li shibhismiha karena serobana isim inna al mausuli nyata isim mausul bisyarti daka isim daka syarat. Jadi kemudian diberitahukan, "Fabashshirhum bi'adzabin alim," maka kabarkanlah kepada mereka sebuah berita gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan sebuah balasan siksaan yang amat sangat begitu pedih yang telah akan mereka terima oleh sekelompok dari kalangan manusia bejat tersebut, yakni sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi, karena selain daripada dirinya itu kufur terhadap ayat-ayat Allah, justru mereka membabi buta, membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, membunuh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya sebuah alasan yang benar. Bahkan mereka juga membabi buta dalam membunuh pasukan-pasukannya, anak buahnya para nabi. Kalau sekarang ustadz-ustadznya, ya kiai-kiai musengannya, itu semuanya ikut dibantainya pula karena telah menyerukan sebuah keadilan. Maka kabarkanlah sebuah berita gembira kepada mereka Muhammad bahwasanya suatu saat nanti mereka akan mendapatkan sebuah siksaan yang amat sangat begitu pedih. Wa dzikrul bisyarah tahakkumun bihim. Adapun di sini sebuah berita gembira, seharusnya berita gembira itu, penyebutan berita gembira itu dengan surga. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala melafadzkan demikian menggunakan lafaz fabashshir, ya? Maka di sini dikatakan wa dzikrul bisyarah tahakkumun bihim. Itu sebagai bentuk penghinaan, ya, penghinaan yang akan mereka terima dari sekelompok kalangan orang-orang Yahudi itu. Jadi dalam istilah ulama balaghah, perihal demikian itu dalam fabashshirhum bi'adzabin alim disebut sebagai uslub, yakni penggunaan kata-kata yang bukan pada tempatnya karena ada unsur, semisal yang pertama tahakkumun, ada unsur untuk menghinakan mereka atau takut berperasaan, maka hal tersebut dalam istilah ulama balaghah itu disebut dengan sebagai uslub. Wa dakhalatul fa'u fi khabari inna li ismiha al mausul bi syartin. Jadi fabashshir, maka panikah abri kabar berita gembira buat Muhammad daka iyahu. Jadi di sini wa dakhalatil fa'u fi khabari inna li shibhismiha al mausuli bi syarti. Jadi khabar yang menjadi khabarnya inna, yang dari innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, karena pada dasarnya dalam ilmu gramatika inna tersebut memiliki sebuah amalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isimnya adalah merupakan isim mausul berupa alladzina, sementara khabarnya tersebut adalah fabashshirhum. Jumlah atau totalitas daripada predikat, subjek dan objek atau fi'il, fa'il beserta maf'ul bihnya itu menjadi khabarnya inna, ya, fi mahli nasbin khabaruha, demikian. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wal maf'ul fi mahalli raf'in khabaruha, demikian, karena inna mengamalkan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Adapun fa yang masuk di sini, maka di sini dikatakan wa dakhalatil fa'u fi khabari inna li shibhismihal mausuli bisarti. Karena pada dasarnya perlu dimasukkan sebuah fa, akan tetapi fa di sini bukanlah fa rabitatun li jawab syarti, bukan, melainkan fa'un dahilatun litakid, jadi untuk mengokohkan.
Itu disebut dalam sebuah kitab I'rabul Quran Kamilah demikian. Jadi fa-nya tersebut adalah merupakan sebuah fa yang masuk hanya sekedar untuk mengokohkan sebuah pembicaraan. Kenapa hal itu bisa terjadi dengan sedemikian rupa? Hismihal mausul bisardi. Karena keadaannya isimnya inna yang berupa isim mausul itu menyerupai syarat. Jadi seolah-olah keadaannya tersebut membutuhkan sebuah jawabannya, maka perlu untuk menghadirkan fa. Akan tetapi fa-nya tidak bisa dianggap sebagai fa rabitatun li jawab syarti, melainkan fa tersebut adalah fa yang masuk kepada untuk mengokohkan sebuah pembicaraan. Ulaikal ladzina habitat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada sebuah kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.